Apa sih komposit itu? Hmm, pernahkah kalian mendengar nama komposit? Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bahas bersama-sama apa itu material komposit. Komposit adalah material yang dibentuk dari campuran dua atau lebih material baku dengan tujuan untuk mendapatkan mechanical properties atau sifat mekanis yang lebih baik dan lebih bernilai. Klasifikasi komposit berdasarkan jenis penguatnya ada tiga. Yang pertama, komposit partikel. Yang kedua, komposit fiber. Yang ketiga, komposit struktural. Yang pertama, komposit partikel. Komposit ini terbentuk dari penguat berbentuk serbuk atau partikel yang digunakan untuk meningkatkan daya kokoh material. Yang kedua, komposit fiber. Komposit fiber adalah komposit yang tersusun dari bahan serat untuk menopang kekuatan komposit sehingga kuat atau lemahnya komposit tergantung dari jenis serat yang dipakai. Yang ketiga, komposit struktural. Komposit struktural terbentuk dari bahan penguat yang berbentuk lembaran. Selanjutnya, apa sih komponen utama bahan komposit? Komposit umumnya terbentuk dari dua komponen utama, yaitu reinforcement atau bahan penguat dan matriks atau bahan pengisi. Reinforcement. Komponen ini adalah bahan penguat pada sebuah material komposit. Biasanya, komposisi reinforcement tidak melebihi dari 50% bahan matriks karena jika berlebihan, ikatan kedua komponen ini tidak maksimal yang berakibat penurunan kualitas komposit yang dihasilkan. Bahan reinforcement sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, jenis continuously reinforced. Bahan penguat ini berbentuk serat memanjang yang biasanya berasal dari bahan alami dan sintetis. Contoh serat alami seperti terbuat dari serabut kelapa, sutra, rami, bahkan eceng gondok. Sedangkan serat sintetis adalah seperti dari fiberglass, karbon, nilon, dan aluminium. Yang kedua, jenis discontinuously reinforced. Berbeda dengan jenis serat sebelumnya, jenis ini memiliki bentuk yang tidak memanjang. Bisa disebut pula bahwa serat ini adalah bahan serat pendek. Komponen utama penyusun bahan komposit yang kedua adalah matriks. Matriks adalah komponen yang sifatnya juga lunak, elastis, dan tahan lama. Namun, mampu mengikat jika mencapai titik bekunya. Oleh karena itu, kegunaan dari bahan matriks adalah sebagai pengikat serat. Bahan matriks umumnya adalah bahan yang dominan dalam pembentukan komposit. Selain sebagai pengikat serat, matriks memiliki fungsi lain. Fungsi lainnya yaitu, yang pertama, meratakan tekanan tegangan yang diterima oleh serat. Yang kedua, melindungi serat dari gesekan mekanik dan kondisi lingkungan yang buruk. Yang ketiga, menahan posisi serat. Yang keempat, menstabilkan komponen setelah proses manufaktur. Umumnya, matriks berbahan dasar polimer atau plastik yang juga terdiri dari dua jenis yang berbeda, yakni termoplastik dan termoset. Termoplastik. Bahan ini adalah jenis plastik yang mampu dilunakkan berulang kali jika dipanaskan dan mampu untuk menjadi keras jika didinginkan. Termoplastik memiliki ketahanan suhu yang tinggi hingga 260 derajat Celcius dan tahan karat. Contoh dari bahan ini adalah resin polietilen, polistiren, polipropilen, poliamid atau nilon, PVC, dan resin polisulfones. Termoset. Jenis plastik ini sering digunakan untuk membuat komposit yang menggunakan penguat serat dan serbuk. Berbeda dengan termoplastik, bahan ini tidak berubah mengikuti suhu, sehingga menyebabkannya bersifat permanen.
Contoh dari termoset adalah polyester, fenol, epoksi, resin poliuretan, dan yang lainnya. Contoh penggunaan bahan komposit. Bahan komposit dan penggunaannya sebenarnya mudah untuk ditemukan di sekitar kita. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, papan komposit. Papan komposit adalah papan kombinasi bahan veneer dan papan partikel yang dibuat untuk meningkatkan kekuatan lengkung papan dengan cara melapisi permukaan papan partikel dengan veneer. Papan komposit juga dapat digunakan pada rangka dinding dan lantai yang rapuh ketika diberikan tekanan seperti pemasangan paku. Yang kedua, jembatan komposit. Jembatan komposit adalah jenis jembatan yang menggunakan kombinasi dua material atau lebih untuk mendapatkan konstruksi jembatan yang lebih kuat. Pada umumnya, kombinasi material yang digunakan adalah baja sebagai gelagar dan beton sebagai pelat pada lantai jembatan. Yang ketiga, kolom komposit. Kolom komposit adalah kolom yang strukturnya tersusun dari beton dan profil baja. Profil baja akan menjadi struktur horizontal dari kolom ini sehingga mampu menghemat waktu pengerjaan. Sedangkan beton akan menyelubungi penampang baja berongga tersebut. Umumnya, ada dua tipe kolom komposit, yaitu kolom baja yang berselubung beton dan kolom baja yang berintikan beton. Itulah penjelasan kami mengenai komposit. Intinya, bahan komposit adalah bahan baru yang dibentuk dari kombinasi dua buah bahan baku untuk mendapatkan bahan yang lebih berkualitas. Sekian penjelasan dari kami dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun kesalahan dalam menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.